Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya di channel Rahmat_Segalan yang membahas tentang pembelajaran matematika, dunia komputer, Linux dan sebagainya, serta sejarah Indonesia dan internasional. Oke, untuk sesi kali ini saya akan membahas atau melanjutkan materi ya di kelas 11, terutama untuk multimedia yang tentang logika matematika. Nah, jadi ini sebenarnya logika matematika itu adalah konsep awal ya, awal dari sebuah untuk semua mata pelajaran matematika, karena MTK itu butuh namanya konsep dasar logika atau jalan berpikir. Nah, seperti itu ya. Nah, coba kita bahas one by one dari yang dasar dulu. Ini saya buat logika matematika bagian pertama. Kenapa saya buat sampai bagian kedua dan ketiga? Karena seperti yang saya bilang, sedikit dulu tapi bermakna dibandingkan banyak tapi kebanyakan atau kepenuhan ya. Jadi kalian nggak masuk ke dalam otak kan gitu. Oke, kita langsung next aja. Ya, ini logika matematika. Jadi logika matematika ini erat hubungannya dengan apa nih? Nah, ini ya. Ini channel saya di Rahmat_Galan. Kalian bisa lihat di sini, ya kan ya. Terus oke, kita lanjut aja. Jadi logika itu adalah, atau logika matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir logis dan masuk akal. Nah, kenapa saya bilang masuk akal? Karena logis ya. Kenapa logis? Yaitu karena sesuai dengan logika kita kan gitu. Atau bisa juga logika matematika itu adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Nah, ini yang saya tebalkan ini adalah suatu yang penekanan ya. Berarti lebih menekankan kepada pernyataan atau penarikan kesimpulan. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti kita berhubungan juga dengan yang namanya pelajaran bahasa Indonesia atau tata bahasa. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah tabel ya, tabel dari tabel dari yang akan kita pelajari nantinya. Oke, maaf. Jadi dari pada kesimpulan nanti ada yang namanya silogisme, ada yang namanya modus ponens, tollers. Nah, ini pernyataan diturunkan lagi menjadi pernyataan majemuk dan pernyataan bersusun dan apalagi terus sampai dengan ini pernyataan kesimpulan sampai dengan yang terakhir nih, converse, inverse dan kontraposisi. Nah, di sini kan banyak simbol-simbol ya, ada peki, apalagi itu ada tanda panah. Nanti akan saya jelaskan di slide atau di sesi berikutnya. Oke, lanjut. Ya. Sebelum masuk ke dalam logika matematika, kalian harus tahu dulu apa itu pengertian dari pernyataan ya. Jadi pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja, tidak kedua-duanya. Artinya kalau benar ya benar, salah salah. Jadi pilih salah satu kan gitu ya. Dengan kata lain, tidak sekaligus kedua-duanya. Kalau kedua-duanya kan pasti benar atau salah kan jadi rancu ya kan gitu. Jadi pernyataan disebut juga dengan kalimat tertutup. Kenapa? Yaitu karena jawabannya cuma ada satu, benar saja atau salah saja. Jadi kalimat terbuka ada juga yang namanya bukan pernyataan. Jadi kalimat terbuka itu misalnya gini, siapa, kasih kalimat terbuka ya. Misalnya titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, kita nggak tahu kan titik-titik itu berapa ya. Jadi bisa diisi apapun. Yang jelas titik-titik itu sesuai dengan asumsi kita. Oh, berarti titik ini bisa diisi A atau B. Nah, tergantung ya. Jadi itu namanya kalimat terbuka. Kenapa kalimat terbuka bukan disebut pernyataan? Karena apa? Isinya atau kontennya atau kesimpulannya itu belum ada atau belum jelas kan gitu ya. Terus ya, contoh. Nah, ini dalam bahasa Indonesia dulu deh. Jadi kita belum masuk ke dalam simbol-simbol dengan logika matematika ya. Tentukan mana yang merupakan pernyataan dan bukan pernyataan. Nah, 5 adalah bilangan prima. Coba kita kaitkan dengan matematika dulu. Bilangan prima berapa aja sih? Ada 1, 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Berarti kan benar gak 5 adalah bilangan prima? Ya benar. Nah, karena ini adalah pernyataan. Ingat, pernyataan itu berarti gimana? Hanya bernilai satu jawaban, kan begitu ya. Terus kenapa dia bernilai benar? Ya benar, karena 5 adalah bilangan prima.
Kalau bukan bilangan prima berarti dia bukan pernyataan 5 adalah bilangan prima. Berarti kalau di sini misalnya gini, 6 adalah bilangan prima. Di sini pernyataannya apa jadinya? Benar atau salah? Ya salah. Kan kenapa? Karena ini bukan karena 6 adalah bukan bilangan prima kan gitu ya. Karena yang ditanya ada 5 adalah bilangan prima, maka di sini pernyataannya adalah benar kan begitu. Oke, nomor 2 coba. 14 merupakan bilangan kelipatan 5. Coba. 14 itu merupakan bilangan kelipatan 5 bukan? 14 kan kelipatan 2 ya, udah jelas ya. Kenapa? Karena kalau 14 bagi 5 kan pasti benar ada sisanya. Nah, berarti dia bukan kelipatan 5. Berarti memang dia pernyataan. Kenapa? Karena berupa apa nih? Karena dia berupa kalimat, ya kan ya. Terus gimana pernyataannya? Ya salah, karena 14 itu bukan kelipatan 5, tapi kelipatan 2 dan 7 kan begitu. Kalau kita urutin ke dalam konsep matematika dasar kan gitu ya. Yang ketiga, nah siapakah yang tidak mengerjakan PR? Coba lihat di sini. Ada pernyataan nggak? Siapakah yang tidak mengerjakan PR? Kita tahu nggak siapa yang nggak ngerjain PR? Maksudnya PR apa nih? PR si pelajaran A, B, C dan sebagainya. Apakah dia pernyataan? Apakah dia pernyataan? Ya bukan. Kenapa? Karena jawabannya itu masih ngambang ya, atau masih rancu. Ini yang ditanya siapa kan begitu ya. Subjeknya nggak jelas kan gitu. Karena dia bukan merupakan pernyataan, berarti dia benar atau salahnya gimana? Ya kita nggak tahu. Boleh-boleh aja. Siapakah yang tidak mengerjakan PR? Pak Rahmat tidak mengerjakan PR. Benar nggak? Ya boleh saja kita bilang benar ya, karena kita nggak tahu siapa subjeknya itu. Yang dimaksud penanya itu kita nggak tahu siapa, kan begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya rasa ini masih mudah ya, karena masih kita berhubungkan dengan konsep bahasa Indonesia, belum masuk ke simbol-simbol tentang logika matematika. Oke, lanjut. Ya, berikutnya kita sudah mulai nih masuk ke simbol-simbol ya. Jadi simbol ini biasanya dalam logika matematika ada simbol P, Q, R, S dan sebagainya, dan itu ditulis dengan huruf kecil. Biasa seperti itu ya. Lanjut. Nah, di dalam pernyataan ini nanti disebut yang namanya nilai pernyataan atau nilai kebenaran pernyataan. B itu disebut benar atau simbol dari benar. S kita sebut salah atau salah S, kan gitu ya. Ya, contoh. Bogor adalah kota hujan. Nah, kenapa di sini dalam kurung kenapa sini dalam kurung B? Karena benar tidak Bogor adalah kota hujan. Ya benar, kan begitu ya. Coba pertanyaan saya ganti. Jakarta adalah kota hujan. Benar salah? Ya pasti sini kan bukan B ya, tapi S, karena yang merupakan lambang atau sebutan kota Bogor adalah kota hujan itu adalah benar, kan begitu. Ya gitu ya. Jadi di sini kalian sudah memahami nih mana simbol yang nanti harus benar, mana yang harus salah, kan gitu ya, berdasarkan kalimat yang dimaksud. Oke, berikutnya. Nah, ingkaran atau negasi. Jadi ingkaran itu kalau dalam kalimat bahasa Indonesia itu lawan dari ya, atau ada kata-kata tidak atau bukan. Nah, kalau di dalam MTK itu disebut dengan negasi atau ingkaran, kan gitu. Kayak lambangnya itu kayak alis ya. Jadi kayak alis begini. Nanti kalian ada tuh di simbol matematika kalau kalian menggunakan equation di Word maupun di software MathType, itu ada simbol yang namanya kayak alis gini. Jadi dia ingkaran artinya ya. Nah, lambangnya pakai alis tapi tanpa tanda petik 2, kan begitu. Lanjut. Nah, dibaca bukan atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi bukan atau tidak itu sudah setara ya. Artinya dia mengingkari sebuah pernyataan, kan begitu. Contoh, tentukanlah negasi dari pernyataan berikut. Artinya tentukanlah lawan atau ingkaran dari pernyataan berikut. Nah gitu. Coba yang pertama dulu. P.2. Nah jadi titik 2 nya artinya gini. Pernyataan P dibaca ya. Pernyataan P menyatakan bahwa 2 tambah 5 sama dengan 7. Benar tidak? Ya jelas kan gitu ya.
Apakah di situ? Nah, berarti ingkaran gimana? Berarti ingkar P atau negasi dari P menyatakan bahwa 2 tambah 5 tidak sama. Ini ingat tandanya apa nih? Tidak sama dengan 7. Berarti ingkarannya adalah 2 tambah 5 tidak sama dengan 7. Itu kalau kita menyalahi dari aturan soal yang dimaksud, kan begitu. Ya, saya rasa mudah ya, masih mudah karena simbol-simbol ini sebenarnya udah gampang banget lah waktu kalian di SMP. Tidak sama dengan atau sama dengan itu udah gampang sekali kan gitu. Yang baru adalah pernyataan ini ya, pernyataan negasi ini atau ingkaran itu. Oke, coba lanjut yang kedua. Ya, atau boleh juga kata-katanya dengan bahasa Indonesia ya. Tidak benar bahwa 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi kata-kata ini tergantung dari asumsi kita. Kalau saya mengatakan gini, ingkaran atau negasi dari P menyatakan bahwa 2 tambah 5 tidak sama dengan 7. Ya boleh-boleh aja ya. Tapi di dalam kalimat bahasa Indonesia yang bagus, yang baku itu seperti ini. Tidak benar bahwa 2 tambah 5 sama dengan 7. Ya begitu. Ya jadi kita match antara bahasa Indonesia dengan matematika itu sebenarnya satu alur ya. Makanya ada beberapa kata-kata dalam bahasa Indonesia itu yang hampir sama nanti dan ada penyebutan yang bisa disamakan dengan matematika. Ya, seperti itu ya. Yang kedua, pernyataan Ki menyatakan bahwa semua pelajar berbaju putih. Ya, gitu ya cara baca gini ya. Jadi Ki titik 2 itu artinya pernyataan Ki menyatakan bahwa semua pelajar berbaju putih. Nah, gimana negasinya atau ingkarannya? Coba kita lihat. Ya. Nah, kalau saya begini cara bacanya. Tidak benar bahwa semua pelajar berbaju putih. Jadi kan kita menyalahi aturan dari pelajar yang semua ini berbaju putih, kan begitu ya. Atau boleh juga nih, karena tidak benar bahwa semua pelajar berbaju putih, maka gini ya. Jadi kalau misalnya kalian ada suatu komunitas atau suatu kelas begini ya, kelas itu kita anggap semua berbaju putih, tapi ada beberapa yang tidak berbaju putih. Artinya gimana? Artinya ada 1, 2, 3 atau bisa kita hitung secara jari ini yang tidak berbaju putih. Bebas, misalnya ada yang berbaju merah, kuning dan sebagainya, kan begitu ya. Beberapa pelajar tidak berbaju putih. Atau boleh juga seperti ini. Ada pelajar yang tidak berbaju putih. Jelas dong, karena yang berbaju putih kan katanya kan semuanya pelajar. Berarti kalau ingkaran kan ada beberapa. Jadi ingkaran dari semua itu atau lawan dari semua itu nih ya, lawan dari atau negasi dari semua itu bisa berarti tidak benar, boleh, atau ada beberapa, atau ada seorang atau beberapa itu boleh juga. Jadi kalau kalian belajar irisan tentang diagram Venn itu kalian akan pahami ya. Itu sebenarnya udah pernah saya bahas dulu di diagram Venn tentang peluang dan statistika ya. Nah seperti itu ya. Kira-kira ada lagi gak yang kata-kata ini ingkaran dari semua itu? Berarti udah jelas ya. Jadi kita punya kata-kata baru nih. Jadi lawan dari semua itu bisa berarti tidak benar, atau beberapa, atau ada pelajar ya gitu ya yang tidak berbaju putih kalau kita merunut kepada soal yang di atas ini, kan begitu. Oke, next lanjut. Sudah mulai pusing ya? Ya nggak apa-apa, sambil santai. Nanti video ini kalau misalnya kalian belum paham, coba di download saja untuk menghemat kuota, dan kalian akan bisa mereview berulang-ulang kan gitu ya, tanpa harus masuk ke channel saya, kan begitu. Oke, next lanjut. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai benar salah atau lawan dari ingkaran, maka kita sudah mulai masuk ke dalam tabel kebenaran. Nah, inti dari logika matematika itu intinya apa? Intinya kita bisa membuat tabel kebenaran ingkaran ya, apapun itu. Jadi nanti bisa kalian buat tabel misalnya konjungsi, disjungsi,
terus implikasi dan berimplikasi di pertemuan the next selanjutnya. Kan gitu ya. Kalau kita buat seperti ini. Oke, ini logika saya ya. Ini pernyataan P menyatakan benar salah. Jadi kalau cuma ada 2 option itu pasti benar salah. Gimana kalau ada 4 option? BB SS ya. Jadi benar-benar salah, jangan bolak-balik. Jadi kalau cuma ada 2 benar salah, tapi kalau ada 4 nih pernyataannya nih, benar-benar salah. Kalau saya buat 4 ini karena cuma sampel aja, cuma 2 sampel. Jadi dikatakan di sini pernyataan P jika benar dan jika S, kan gitu ya. Maka lingkarannya lawan dari benar apa? Salah. Lawan dari salah apa? Benar. Nah, gitu aja. Jadi intinya kita nanti logika kita jalan, nanti diterapkan ke dalam soal cerita yang berbahasa Indonesia. Kan begitu. Oke. Next, lanjut. Nah, dari sini nanti kita dapat yang namanya tabel ini yang akan kita pelajari nanti. Baik itu yang namanya yang tadi saya bilang ada apa tuh? Ada isogisme, ponen, tolen, ingkaran, konjungsi, ini apa nanti? Nanti the next waktu slide atau pernyataan yang selanjutnya. Kan begitu. Oke. Kalau tadi pernyataannya itu cuma 1 atau cuma tunggal, coba deh kita jadikan pernyataan itu majemuk. Ingat, yang namanya majemuk itu kan berarti lebih dari 1 ya. Di sini kita batasi saja pernyataan itu sampai dengan 2 ya. Oke, contoh. Ada yang namanya majemuk itu kata-katanya itu disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Sebenarnya ini terbalik ya. Harusnya konjungsi dulu. Jadi urutannya gini ya. Urutannya itu konjungsi dulu, disjungsi, implikasi, lalu yang terakhir baru biimplikasi. Jadi konjungsi ini sebenarnya kalau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu yang sudah disempurnakan, itu adalah penggabungan 2 suku kata yang digabungkan ke dalam kalimat dan ditandai dengan kata dan. Nah, ini ciri-ciri dari konjungsi, kan gitu ya. Misalnya gini, oke, kita langsung kalimat saja. Ayah membaca koran Tempo dan Kompas. Nah, coba kalimat ayah membaca koran Tempo dan Kompas ini kalau kita pisahkan menjadi 2 kalimat gimana? Ayah membaca koran Tempo, terus yang pertama ya. Yang kedua, ayah membaca koran Kompas. Nah, berarti kata-kata yang sudah ada kita eliminasi saja atau kita buang. Artinya nggak perlu kata-kata itu. Jadi kalau kata konjungsi itu nanti menjadi ada kata atau penghubung kata itu dan. Menjadi ayah membaca koran Tempo dan Kompas. Nah, gitu ya. Masih mudah ya. Jadi secara nggak langsung kita ikut mereview tentang kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ada konjungsi, ada juga disjungsi. Nah, kalau kata tadi konjungsi itu kata hubungnya adalah dan, maka disjungsi itu kata penghubungnya adalah atau. Nah, sama seperti ini. Oke, coba kita baca dulu kalimat ini ya. Ana memesan sandal merah atau sepatu basket. Coba kita pisah menjadi 2 suku kalimat kata gimana? Ayah memesan sandal merah, yang pertama. Yang kedua, Ana memesan sandal merah, yang pertama ya. Yang kedua, Ana memesan sepatu basket. Nah, karena dia konjungsi disjungsi, maka yang tidak perlu itu kita eliminasi, maka muncullah hanya sandal merah dan sepatu basket dengan kata hubung atau dan subjeknya adalah Ana memesan, kan begitu. Paham sampai sini? Ya, saya rasa mudah ya. Jadi nggak apa-apa kita berhubungan juga dengan bahasa Indonesia. Karena kenapa? Karena saya yakin kalian kalau cuma ngomong doang bahasa Indonesia mudah, tapi kalau diterapkan ke dalam tulisan itu yang sulit, kan gitu ya. Yang ketiga, implikasi. Nah, kata implikasi ini berbeda dengan konjungsi dengan disjungsi. Kenapa? Karena implikasi ini ada kata-kata hubung jika maka. Nah, gitu ya. Ini jika maka berarti sebab akibat, kan gitu ya. Nah, coba kita jadikan suatu kalimat dulu, kita baca dulu. Jika hari ini adalah hari Senin,
maka siswa memakai seragam putih-putih. Kan jika, kan gitu ya. Berarti coba kita pisahkan ke dalam dua kalimat. Hari ini adalah hari Senin, yang pertama. Yang kedua, siswa memakai seragam putih-putih. Nah, karena dia ada aturan implikasi, maka apa nih? Maka gabungkan dengan kata jika. Berarti jika hari ini adalah hari Senin, maka siswa memakai seragam putih-putih. Nah, berarti benar kan begitu ya? Karena mayoritas emang hari Senin itu rata-rata anak-anak memakai seragam putih-putih, kan begitu ya. Nah, ada implikasi dan ada biimplikasi. Oke, kita coba dulu nih, kita baca dulu kalimat ini ya. Aku membawa pensil 2B jika dan hanya jika ujian menggunakan LJK. Coba dipahami dulu. Kalau biimplikasi itu ada kata jika dan hanya jika. Kan gitu ya. Berarti gini ya, aku membawa pensil 2B jika dan hanya jika ujian menggunakan lembar LJK. Bagaimana pernyataan kalau saya balik? Bagaimana pernyataan kalau ujian itu hanya ujian itu menggunakan komputer? Apakah si aku itu membawa pensil 2B? Enggak, kenapa? Karena syaratnya dia atau si aku ini membawa pensil 2B jika dan hanya jika ujiannya menggunakan LJK. Kan logikanya gini ya. Kalau menggunakan komputer perlu gak LJK? Ya nggak perlu kan, karena tinggal kita klik-klik aja kan gitu ya. Berarti gitu. Jadi syarat dia membawa pensil 2B itu harus ujian LJK. Kalau bukan LJK berarti dia apa? Tidak membawa pensil, kan begitu. Nah, coba dipahami dulu kata-kata ini dari konjungsi yang pertama, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Untuk kreatifnya kalian coba cari kata-kata yang lain selain kata-kata yang sudah saya tulis di sini. Itu kalau kalian belum paham ya, atau bisa juga nanti, Pak saya ada kata-kata ini Pak, bisa gak dijadikan konsep konjungsi, disjungsi sampai dengan biimplikasi? Ya bisa-bisa aja, tergantung dari kalimatnya, kan begitu. Oke, next ya, lanjut ya. Nah, ini adalah ya, karena tadi kita membicarakan tentang tabel kebenaran dari ingkaran. Nah, sekarang sudah mulai sulit nih. Kita sudah menggunakan tabel dari berbagai simbol konjungsi sampai dengan biimplikasi. Nah, tadi seperti yang saya bilang dibahas tadi yang di awal, karena tadi kita menggunakan dua-dua. Nah, ini kan ada 4 ya. Berarti kalau 4 itu aturannya gini. Jadi kalian nggak boleh salah-salah. Jadi aturannya kalau ada 4 kolom gini berarti benar-benar salah-salah, nggak boleh benar-salah atau kalian acak aja, nggak bisa kan gitu ya. Ini aturan dari situ ya kan. Ini pernyataan P menyatakan bahwa benar-benar salah-salah, pernyataan Q menyatakan bahwa benar salah. Nah, apa nih? Ini kalau ini yang Q ini harus bolak-balik. Ya kenapa? Ini kalau ini benar ini salah, ini kalau salah ini benar, ini salah, kalau salah gitu ya. Jadi bolak-balik ya. Jadi kalau ini benar-benar salah-salah ini harus bolak-balik kan begitu aturannya ya. Nah, berarti gini, kalau konjungsi itu P konjungsi Q. Nah, berarti jika benar maka benar. Jika berarti benar dan benar berarti benar. Kan gitu ya. Benar dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Salah dan salah, salah. Jadi nanti saya akan jelaskan ya kenapa kok bisa jadi benar, kenapa jadi salah. Itu nanti mungkin di pertemuan yang berikutnya. Kenapa? Karena pertemuan yang pertama ini kita anggap baru perkenalan ya, karena kalau kalian terlalu banyak nanti saya rasa nggak bakal masuk dan pusing juga kan begitu ya. Itu yang untuk konjungsi. Nah, ini apa cara bacanya tadi? Dan ya. Kalau disjungsi atau, berarti benar atau benar, benar. Benar atau salah, benar. Salah atau benar, benar. Salah atau salah, salah. Gini, saya baru teringat ya, saya dulu pernah mengajar di mungkin di kelas yang lain ya. Saya punya konsep tersendiri begini. Jadi kalau konjungsi ini benar kita anggap warnanya putih ya. Benar kita anggap warnanya putih, kalau salah kita anggap warnanya hitam. Berarti dengan kata-kata ini apa? Dan. Nah, coba warnanya kita gabung. Nah, ini apa nih? Warna putih dicampur dengan warna putih. Artinya kalau dan itu katanya saya ganti menggunakan dicampur ya. Jadi warna putih dicampur dengan putih apa? Ya pasti putih kan gitu ya. Nah,
warna putih dicampur dengan hitam. Logikanya, ada cat warna putih, kamu campur lagi ke warna hitam, jadi warna apa? Ya pasti warna hitam, karena warna putihnya udah mendem ya, atau udah kalah kan gitu. Yang ketiga, warna hitam dicampur warna putih, apa keluarnya? Hitam, jelas ya. Warna hitam dicampur warna hitam, ya jelas warna hitam, nggak mungkin putih. Itu impossible, kecuali kalian dikasih misalnya baik clean, nah pasti putih kan begitu ya. Itu cuma just kidding ya, oke, supaya kalian gak terlalu kaku kan gitu. Oke, itu untuk konsep untuk konjungsi. Bagaimana dengan disjungsi? Ini saya punya logika lagi ya. Ini disjungsi ini kalimatnya gini ya. Kalau B itu kita anggap black, kalau S kita anggap silver. Sama, di mix juga atau dicampur. Berarti black campur black, warnanya jadi black ya. Black campur silver, ya pasti black kan gitu. Apa nih? Terus silver dicampur black, pasti black. Kalau silver campur silver, ya silver. Nah gitu. Jadi logika itu sebenarnya buatan saya sendiri. Jadi saya sebenarnya nggak hafal ini kalau campur ini dengan ini, nggak hafal. Cuman saya bikin logika sendiri supaya daya nalar saya itu bisa nyampe untuk ke tabel-tabel berikut. Karena gini, kalau dalam logika matematika kalian salah saja nih, misalnya gini ya, untuk konjungsi P, konjungsi Q, B dengan S, kamu anggap di sini jadi B, ya salah. Ntar semuanya tabelnya ke belakang salah semua. Karena logika itu nanti berhubungan dengan apa? Dengan penarikan kesimpulan atau intinya apa sih dari pernyataan itu, kan begitu. Jelas ya? Jadi kalau konjungsi itu B itu untuk warna putih, S itu untuk warna hitam. Nanti dicampur. Nah, sama ya. Terus kalau untuk disjungsi, B itu black, S itu silver. Sama tadi di mix atau dicampur. Kan begitu. Nah, beda cerita dengan implikasi. Gimana ceritanya yang beda? Seperti ini ya. Jadi implikasi itu jawabannya yang belakang. Kenapa yang belakang? Kan jika maka. Saya kasih contoh deh yang di luar dari konteks soal tadi ya. Nih. Jika hari ini tidak hujan, maka saya tidak membawa payung. Bener gak? Jika hari ini tidak hujan, maka saya tidak membawa payung. Ya bener, kenapa? Ya nggak hujan ngapain bawa payung? Apakah bakal hujan kita nggak tahu. Nah, jadi gitu. Jadi jawabannya yang belakang. Berarti jika hari ini tidak hujan, maka saya tidak membawa payung. Artinya kesimpulannya, saya tidak usah membawa payung, kan begitu ya. Jadi jawabannya yang belakang. Ini kan yang depan P, yang Q, yang belakang ya. Jadi jawabannya yang belakang. Jika B maka B, B. Jika B maka S, mana yang belakang? S. Jika S maka B, B. Jika S maka S. Nah, ini pengecualian nih, ya. Untuk yang implikasi ini pengecualian, jika salah dua-duanya, maka dia harus benar. Coba dikasih contoh. Kita anggap tadi yang payung dengan hujan. Ya, jika hari ini tidak hujan, maka saya tidak membawa payung. Benar gak pernyataan itu? Ya benar. Kan gitu ya. Jadi untuk mengasumsikan atau untuk melogikakan kalimat simbol-simbol ini, kita bisa menggunakan kata-kata sederhana dalam bahasa Indonesia ya. Artinya gini, jika hari ini tidak hujan, berarti kan pernyataan dia salah ya. Tidak hujan kan kata S. Jika hari ini tidak hujan, maka saya tidak membawa payung. Tidak membawa payung, berarti dia S. Benar gak pernyataan saya? Ya benar, kan begitu. Oke, lanjut. Nah, sudah mulai pusing nih kalian nih. Oke, gak apa-apa. Jadi cuma sebentar aja kok. Jadi cuma sampai tabel ini. Nanti kalian untuk pertemuan yang berikutnya akan saya buat lagi. Akan saya lebih perkaya konten ini supaya kalian tuh lebih memahami buat apa sih Pak sebenarnya, kan begitu. Ya. Terutama di dalam kehidupan sehari-hari ya gitu. Yang terakhir, biimplikasi. Nah, kalau biimplikasi ini logika saya atau saya punya konsep sendiri. Ini B itu tandanya positif. Kalau S tandanya negatif. Nah, kalau biimplikasi saya punya konsep dikalikan. Nah, berarti gini. Plus kali plus apa? Plus, berarti dia benar. Plus kali min, min. Min kali plus
min. Min kali min plus. Nah gitu ya. Jadi kalau pernyataan B ini kita anggap dia bernilai positif. Kalau misalnya pernyataan S kita anggap dia negatif. Berarti plus kali plus untuk biimplikasi ya. Tandanya apa tandanya? Tanda panah 2. Berarti dia simbolnya biimplikasi. Plus kali plus plus. Plus kali min min. Min kali plus min. Min kali min plus. Nah gitu ya. Jadi saya menyimbolkan supaya nalar kita itu paham, kan begitu. Itu yang saya lakukan hampir di semua materi matematika ya. Ketika saya nggak bisa logikanya, saya mungkin bikin suatu apa sih namanya, bikin suatu anggapan atau asumsi. Saya harus bisa nih, meskipun rumus itu susah, tapi bagaimana kita mengkaji, kan begitu, kan gitu ya. Untuk tabel kebenaran dari konjungsi sampai dengan biimplikasi. Nah seperti itu. Ada pertanyaan apa sini? Ya cukup sulit ya. Nanti kedepannya kita akan bermain loh. Jadi tolong dipahami materi awal ini, karena materi awal itu adalah materi dasar dari apa nih, logika matematika, kan begitu. Ya ini aja sih, cuma aturan saja ya. Jadi ini kalian bisa baca di sini ya. Tapi intinya aturan ini sebenarnya sudah mencakup apa yang sudah saya jelasin di tabel yang sebelumnya. Jadi kalau kalian bisa mencerna apa yang saya logikakan itu bagus, atau kalian punya logika sendiri ya itu lebih baik. Kenapa? Saya menginginkan anak-anak yang kreatif, tidak hanya mengikuti ya. Atau gini, Pak ini salah Pak, tolong benarkan. Ya nggak apa-apa, boleh. Karena apa? Karena salah ya bilang salah. Jangan kalian saya nulis salah kalian ikut aja, nggak boleh begitu, kan gitu ya. Ini cuma teori aja yang sebenarnya yang tadi saya bilang sudah ada di tabel yang sebelumnya gitu. Ini juga sama ya. Ini contoh-contoh dari apa? Contoh-contoh dari yang tadi ya, dari implikasi, biimplikasi, kan begitu ya kan. Ini kata-kata atau contoh soal atau contoh kalimat yang bisa kalian baca dengan nalar yang sudah kalian pahami, kan gitu ya. Tentunya seperti itu ya. Coba kita ambil saja nomor 1 deh. Contohnya ya. Jika hari hujan, maka tanaman akan subur. Logis gak? Logis. Kenapa? Karena hujan itu menurunkan apa? Air, kan gitu ya. Nomor 2, jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Ya jelas. Kenapa? Karena yang bisa menghentikan mobil itu hanya rem, kan begitu. Ya. Yang ketiga, es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Ya jelas. Logikanya coba kalian menggunakan gelas, ada airnya gitu, terus kalian isi dengan balok es yang sedikit aja. Nah, coba deh perbandingan sebelum dan sesudah diisi balok, dan balok es itu mencair, bagaimana volume dari gelas tadi? Apakah airnya berkurang atau naik? Ya jelas naik ya. Kenapa? Karena kalau mencair itu berarti kan air yang tadinya beku menjadi air kembali, jadi memenuhi volume dari gelas tersebut dan sebagainya, kan begitu. Ya gitu ya. Jadi ini erat kaitannya dengan EYD, ejaan yang dibenarkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kan begitu ya. Oke, ini adalah profil saya. Kalian bisa menghubungi saya melalui berbagai channel, kan, terutama di channel saya di Rahmat_Seggalan. Kalian bisa lihat profil saya ini ada berbagai video tentang ya tadi, kan gitu ya, pembelajaran matematika, ilmu komputer, sejarah dunia dan maupun nasional, kan seperti itu ya. Oke, sampai sini saja pertemuan kita yang pertama untuk logika matematika. Nanti jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar ya positif di bagian kolom komentar. Ya, oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.